Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abid Gimnastiar Alfiansah dari kelas 3G. Di sini saya memiliki judul Deteksi Penyakit pada Kulit Wajah yang menggunakan metode CNN yang diimplementasikan di mobile app. Yang pertama, untuk latar belakang, kulit wajah memiliki peran penting bagi kesehatan dan penampilan. Berdasarkan survei Mark Plus Ins and Zep, Beauty Clinic pada 2018 terhadap 17.889 wanita di Indonesia, di antaranya 89,7% mengalami penyakit jerawat. Deteksi sejak dini dengan teknologi pengolahan citra digital dan mesin learning semakin berkembang. Salah satunya menggunakan algoritma Knowledge Network atau KNN dengan akurasi rata-rata 87,3%. Namun, algoritma yang lebih kompleks seperti Convolutional Neural Network atau CNN berpotensi meningkatkan akurasi untuk pendeteksi jerawat. Pengembangan aplikasi mobile berbasis CNN memungkinkan pengguna mendeteksi penyakit kulit secara mandiri dengan menggunakan foto wajah saja. Aplikasi ini kita namai dengan aplikasi Skin Assist yang menawarkan solusi praktis dan efisien guna menghemat waktu serta biaya untuk konsultasi dermatologi, sekaligus mengurangi dampak fisik dan psikologis dari masalah kulit. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam mengembangkan aplikasi Skin Assist ini adalah yang pertama ada biaya yang cukup tinggi untuk konsultasi dermatologi. Selanjutnya ada resiko penggunaan produk yang tidak sesuai. Yang ketiga ada minimnya pengetahuan tentang kesehatan kulit. Keempat ada keterbatasan teknologi yang mudah diakses. Yang keempat ada tujuan pengembangan dari aplikasi Skin Assist ini antara lain pengembangan aplikasi mobile berbasis CNN untuk deteksi otomatis jerawat dengan akurasi yang cukup tinggi. Yang kedua ada meningkatkan akurasi melalui dataset besar dan teknik data augmentation. Yang ketiga ada menyediakan solusi praktis untuk deteksi mandiri guna menghemat waktu dan biaya tanpa konsultasi secara langsung. Yang kelima ada memanfaatkan pengembangan aplikasi Skin Assist. Yang pertama, bagi pengguna umum, aplikasi ini memudahkan deteksi penyakit kulit wajah secara cepat, akurat, dan praktis untuk mendukung tindakan pencegahan atau pengobatan dari penyakit jerawat. Yang kedua ada bagi tenaga medis. Aplikasi ini berfungsi sebagai alat bantu diagnosis awal yang dapat membantu tenaga medis dalam memberikan rekomendasi perawatan lanjutan kepada pasien. Yang ketiga ada bagi industri teknologi kesehatan. Pengembangan aplikasi ini merupakan inovasi teknologi di bidang dermatologi yang mendukung deteksi penyakit kulit yang lainnya juga. Yang keenam ada metode pengembangan. Pengembangan aplikasi Skin Assist dilakukan melalui terhadap struktur dengan metode Software Development Lifecycle atau disingkat dengan SDLC yang menggunakan pendekatan Scrum. Pendekatan ini memastikan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan selama pengembangan. Yang ketiga ada studi, yang ketujuh ada studi kebutuhan pengguna. Yang pertama kita melakukan wawancara terhadap pengguna guna melibatkan pasien dengan masalah kulit dan tenaga kesehatan untuk memahami kebutuhan dan harapan pengguna terhadap fitur akurasi deteksi serta kemudahan dalam penggunaan aplikasi ini. Yang kemudian ada survei, mengumpulkan data kuantitatif dari lebih banyak pengguna untuk mengetahui preferensi umum. Selanjutnya ada analisis hasil, mengolah wawancara dan survei untuk merancang spesifikasi aplikasi yang relevan. Yang kedelapan ada pengumpulan data dan pengembangan model CNN. Pengumpulan data yang pertama ada kuantitatif menggunakan dataset publik dan data langsung dari pengguna untuk mengevaluasi akurasi dari model. Ini ada pengumpulan data dengan menggunakan yang secara kualitatif, wawancara dengan penggunaan dan
profesional kesehatan untuk menyempurnakan fitur aplikasi. Jadi ada pengembangan model dengan CNN. Penggunaan CNN untuk deteksi otomatis penyakit kulit pada wajah. Selanjutnya untuk evaluasi akurasi dengan metrik seperti precision, recall, dan F1 score yang menggunakan dataset pengujian. Pengujian, evaluasi, dan implementasi pada aplikasi Skin Assist. Yang pertama ada pengujian dan evaluasi. Pengujian model, evaluasi kinerja model dengan data uji menggunakan metrik standar. Yang kedua ada umpan balik pengguna, mengumpulkan opini untuk menyempurnakan pengalaman aplikasi. Ini ada implementasi dan peluncuran. Untuk versi beta, diluncurkan untuk pengguna terpilih untuk mengumpulkan masukan awal. Yang kedua ada peluncuran resmi. Penyempurnaan berkelanjutan berdasarkan umpan balik sebelum perilisan penuh. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Yang pertama ada dataset sumber publik. Menggunakan dataset terpercaya dari repositori akademik atau platform berbagai data. Selanjutnya ada software. PISAM atau Visual Studio Code sebagai IDE dan Python sebagai bahasa pemrograman utama. Dan di sini kita menggunakan library OpenCV untuk deteksi wajah dan TensorFlow atau Keras untuk membangun serta melatih model dari CNN. Dan selanjutnya ada pengambilan data langsung, pengumpulan gambar dari penggunaan dengan label akurat untuk jenis penyakit kulit. Saya di sini aja RAB atau rencana anggaran biaya untuk inventaris. Yang pertama ada software lisensi Play Store. Software lisensi Play Store ini bersifat permanen yang memiliki jumlah unit satu dan memiliki harga 500.000. Dan ini ada software lisensi App Store yang memiliki jangka waktu 1 tahun dengan jumlah unit satu dan untuk harga per unitnya adalah 2 juta rupiah. Ini ada cloud server dengan durasi 1 tahun, jumlah unit satu, harga per unitnya 4 juta. Jadi untuk total rencana anggaran biaya inventaris berjumlah 6.500.000 rupiah. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya habis pakai. Pertama ada koneksi internet, jumlah unitnya 5, dan harga per unitnya adalah 500.000. Selanjutnya ada listrik untuk pengujian aplikasi. Jumlahnya 1, harga per unitnya adalah 150.000. Selanjutnya ada alat tulis dan bahan kantor. Jumlah unitnya adalah 1, dan untuk harga per unitnya adalah 50.000. Selanjutnya ada dokumen. Jumlah unitnya adalah 5, dan untuk harganya 25.000, sehingga rencana anggaran biaya habis pakai berjumlah total 3.425.000 rupiah. Selanjutnya ada rencana anggaran biaya operasional. Yang pertama ya gaji tim pengembang yang berjumlah 3 orang, yang jumlah unitnya adalah 5 yang dikerjakan dalam 5 bulan. Untuk harga per unitnya adalah 15 juta rupiah. Dan untuk total dari jumlah unit dan harga per unitnya adalah 75 juta rupiah. Yang selanjutnya yang kedua ada pengolahan dan backup data di cloud. Jumlah unitnya adalah 1, untuk harga per unitnya adalah 12 juta rupiah. Jadi untuk rencana anggaran biaya operasional memiliki total 87 juta rupiah. Di sini merupakan biaya keseluruhan dari rencana anggaran. Yang pertama ada total biaya inventaris yang berjumlah 6.500.000 dan total biaya habis pakai yang berjumlah 3.425.000 dan total biaya operasional yang berjumlah 87 juta. Sehingga total biaya
keseluruhan adalah Rp96.925.000. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.